hendaknya seseorang meninggalkan yang namanya musik-musikan ketika berpuasa. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita boleh jujur, berapa banyak musik yang kita hafal daripada Al-Quran? Kalau kita musik lewat di telinga kita bisa langsung sambung. Kalau Al-Quran sambung ayat. Kalau musik apa? Sambung nada. Sambung nada. Langsung bisa sambung nada. Ganti judulnya bisa langsung. Genrenya ganti. Apa? Pop. Yang jazz. Bisa. Ganti bahasanya. Bisa. Giliran disuruh lanjut ayat, nggak ada yang angkat tangan. Ngumpet pojok-pojok soalnya. Bahkan kalau disuruh baca Al-Quran, Masya Allah tabarakallah, susahnya minta ampun. Kalau bahasa kampung anak pengen dikerik lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa banyak seseorang terlalaikan ketika dia mendengarkan musik. Dan betapa banyak ketenangan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Dan ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu benar. Dan tanpa keraguan kita katakan bahwa membaca Al-Quran adalah obat hati yang paling ampuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu akan menenangkan hati. Dan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang selanjutnya, ketika kita mendengarkan musik, apalagi musiknya itu berbau perkataan yang kadang tidak patut diucapkan. Kadang perkataan maaf jorok, kita tidak dapat pahala di situ. Mau hafal musik sampai jatuh bangun gitu. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, maka Nabi SAW katakan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya pahala 10. Nabi katakan kelanjutannya, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah 30 alif lam mim. Apalagi kita baca Al-Baqarah, apalagi kita baca Al-Imran, apalagi kita baca 10 ayat, betapa banyak pahala yang kita baca, yang kita dapat. Maka zikir yang paling baik dan yang paling agung adalah membaca Al-Quran, dan zikir yang paling banyak mendatangkan pahala adalah membaca Al-Quran. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang puasa, maka coba kita kurangi sudah. Masalah musik-musikan ini kita kurangi sudah. Kita tinggal beralih kepada apa? Kepada Al-Quran. Kita yang belum bagus bacaannya, jadikan momen Ramadan ini untuk belajar lagi, untuk membangun kedekatan kepada Al-Quran. Yang belum bagus tajwidnya, kita belajar tajwid. Yang tidak lama atau lama sudah tidak baca Al-Quran, jangankan baca Al-Quran, Al-Qurannya dia lupa dia taruh di mana. Di mana ya Al-Quran itu? Lupa dia taruh di rumahnya, karena jarang ya buka. Oke, jadikan momen ini untuk membangun kedekatan kembali kepada Al-Quran. Kalaulah bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang Allah lipat gandakan ini pahala-pahala dan Allah ampuni dosa-dosa ini, tidak menggugah hati kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi dekat kepada agama Allah, lalu bulan mana lagi yang bisa menjadikan kita berubah menjadi dekat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, orang tidak dikatakan beruntung hanya sekedar dia bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak.
Orang yang beruntung itu adalah orang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, lalu dia gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW. Lalu setelah itu dia dapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, yaitu pengampunan. Maka tidak salah Nabi katakan ketika Nabi aminkan doa Jibril tentang orang yang meremehkan dan menyepelekan Ramadan. Maksudnya apa? Dia diberikan kesempatan bertemu Ramadan, dia tidak gunakan dengan baik. Nabi katakan celaka seseorang tersebut. Nabi ini katakan celaka. Padahal Nabi ini adalah sosok yang paling lembut dalam berdakwah. Nabi itu adalah sosok yang dikatakan orang gila, penyihir, tukang dongeng. Tapi Nabi tidak balas. Bahkan Nabi SAW dilempari ketika berdakwah. Mencari basis dakwah yang baru, menolak, Nabi dilempari, kakinya berdarah. Sampai-sampai malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung gemas. Malaikat katakan, wahai Muhammad, berdoa minta kepada Allah. Ya. Minta apa? Minta Allah timpahkan gunung ini kepada penduduk Taif. Karena dia mencelakai Nabi. Tapi apa yang Nabi katakan? Nabi tidak berdoa demikian. Nabi katakan, Allahumma ighfir lahu fa inna la ya'lamun. Nabi katakan, ya Allah, ampuni umat hamba penduduk Taif, karena umatku itu dia tidak tahu. Tapi ini kasusnya Nabi bilang celaka. Parah berarti orang ini, parah. Nabi sampai bilang celaka. Apa kasusnya? Nabi SAW Ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba, celaka seorang muslim, celaka seorang muslimah ketika Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, namun dosanya belum diampuni. Bayangkan, bulan yang penuh dengan ampunan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan. Hendak juga tergugah diri untuk beribadah, mencari ampunan, bertobat kepada Allah. Kalau sudah demikian, bulan yang mana lagi yang bisa mendekatkan diri kita dan merubah diri kita menjadi lebih baik.